Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sasa Devariyatno, NPM 193024009 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Mari kita simak pembahasannya. Ya, Sobat Belajar, perlu kita ketahui dalam ruang lingkup biologi terdapat karakteristik dari makhluk hidup. Karakteristik dari makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, disusun oleh sel, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya beradaptasi dengan lingkungan, dan melakukan proses metabolisme. Ya, Sobat Belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi kehidupan. Kehidupan itu memiliki struktur organisasi yang sangat terorganisir. Struktur organisasi memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan molekul, tingkatan sel, tingkatan jaringan, tingkatan organ, tingkatan sistem organ, tingkatan organisme, tingkatan populasi, tingkatan komunitas, tingkatan ekosistem, dan tingkatan bioma. Nah, berikut ini merupakan contoh struktur organisasi pada manusia. Pada tingkatan molekul, yaitu protein. Pada tingkatan sel dan jaringan adalah otot jantung, pada tingkatan organ adalah jantung, dan pada tingkatan sistem organ adalah peredaran darah pada manusia. Nah, Sobat Belajar, berikut ini merupakan contoh struktur organisasi pada sawah. Sawah memiliki beberapa populasi seperti populasi hewan, populasi tumbuhan, dan populasi manusia. Populasi-populasi yang saling berinteraksi akan membentuk suatu komunitas. Komunitas yang saling berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti cahaya, kelembapan, pH, dan air akan membentuk suatu ekosistem yang bernama ekosistem sawah. Selanjutnya, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan atau tumbuhan yang berada di letak geografis tertentu. Ya, Sobat Belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup oleh Carl Woerth dibagi menjadi 6 kingdom. Yang pertama, Eubacteria, yang kedua, Archaebacteria, yang ketiga, fungi, yang keempat, plantae, yang kelima, protista, yang keenam, animalia. Ya, Sobat Belajar, perlu kita ketahui ilmu biologi memiliki banyak cabang-cabang. Cabang-cabang dari ilmu biologi adalah sebagai berikut. Virologi adalah biologi yang membahas mengenai virus. Mikologi adalah biologi yang membahas mengenai jamur. Botani adalah biologi yang membahas mengenai tumbuhan. Zoologi adalah biologi yang membahas mengenai hewan. Dan entomologi adalah biologi yang membahas mengenai serangga. Ya, Sobat Belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah. Pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan judul apa yang akan kita gunakan pada pengamatan kali ini. Yang kedua, kita harus mencari tahu permasalahan apa yang dibahas pada judul pengamatan yang diambil. Yang ketiga, kita harus membuat hipotesis atau klaim berdasarkan pendapat diri sendiri mengenai permasalahan yang akan dibahas atau dicari pada pengamatan kali ini. Yang keempat, kita akan melakukan eksperimen atau uji coba. Yang kelima, kita akan membuat kesimpulan dari hasil data yang kita peroleh atau WERN. Yang keenam, kita akan membuat backing. Backing itu adalah sebagai penguat dari WERN yang telah kita buat. Selanjutnya, penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kerangka acuan penelitian. Yang kedua, proposal penelitian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, laporan penelitian. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan tersebut. Pada kerangka acuan penelitian terdiri dari yang pertama, judul penelitian, yang kedua, latar belakang penelitian, yang ketiga, rumusan masalah penelitian, yang keempat, tujuan penelitian, dan yang kelima, manfaat penelitian.
Pada proposal penelitian terdiri dari yang pertama identifikasi variabel penelitian, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hipotesis, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima jadwal penelitian. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian itu dilakukan berdasarkan judul pengamatan yang telah diambil. Apabila masih bingung menentukan prosedur pelaksanaannya, dapat dicari pada internet mengenai judul yang akan diambil atau yang telah diambil pada pengamatan kali ini. Sobat belajar, selanjutnya analisis penelitian. Analisis penelitian adalah cara pengolahan data hasil penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diberikan. Tahapan dari analisis penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan penelitian. Yang kedua, menginterpretasikan penelitian. Dan yang ketiga, menganalisis penelitian. Selanjutnya, membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersusun dari sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 mengenai data dan hasil penelitian, bab 5 mengenai kesimpulan dan saran, kemudian ditambah dengan daftar pustaka, kemudian lampiran. Ya, teman-teman sobat belajar, perlu kita ketahui bahwa biologi memiliki banyak keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lain adalah sebagai berikut. Ya, sobat belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut? Mari kita simak pembahasannya. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Yang kedua, pada bidang peternakan, yaitu inseminasi buatan. Yang ketiga, pada bidang kesehatan, yaitu identifikasi virus. Yang keempat, pada bidang industri, yaitu pembuatan susu fermentasi atau yogurt. Kemudian, dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem menjadi rusak. Yang kedua, hama menjadi resisten karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga adalah senjata biologi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.